Fokus kasus kembali berjumpa Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Jangan lupa suker. Puluhan warga desa Semboro, Jember berbondong-bondong mendatangi rumah ini setelah tersiar kabar penemuan kerangka manusia. Bau busuk yang berasal dari dalam rumah tak menghalangi sejumlah warga untuk mendekat, kendati mereka harus menutupi hidungnya. Dari keterangan polisi diketahui, penemuan kerangka manusia ini berawal ketika pemilik rumah akan membersihkan tempat ini karena penyewanya sudah pergi. Namun saat masuk ke dalam rumah, ia mencium aroma tidak sedap dari dalam rumah. Bau busuk itu makin kuat tatkala ia berada di bagian belakang rumah. Tetangga yang dipanggil lalu turut membantu mencari asal aroma menyengat itu, yang ternyata berasal dari sebuah sumur di dekat dapur. Mereka terkejut ketika melihat ke dalam sumur karena terlihat ada baju mengambang di permukaan air. Yang punya rumah tadinya itu Surabaya. Memang bekerja di Surabaya ya? Mungkin belum paham masalah itu ya. Nah tadi itu mau bersih-bersih. Ternyata dilihat di sumurnya itu kok bau gitu. Nah, akhirnya mungkin manggil tangga lah. Temuan ini lalu dilaporkan ke kepala kampung. Sejumlah polisi yang dihubungi kemudian bersama-sama warga menguras sumur. Pada saat diangkat itulah celana itu ternyata ada tulang pinggul. Loh ini jelas kerangka manusia. Akhirnya saya perintahkan jangan sampai diangkat semua. Yang sudah terangkat biarlah terangkat, namun kita harus tetap koordinasi dengan identifikasi. Lalu mereka mendapati kerangka manusia serta baju dan celana laki-laki, serta beberapa genteng yang diketali yang diduga digunakan sebagai pemberat. Jadi di TKP yang pertama baju korban maupun celana korban, kemudian ada pemberat yang notabene ini itu untuk jenazah biar tidak terangkat. Jadi selain tulang belulang, baju termasuk celana dan alat pemberat yang dimungkinkan untuk mayat agar tidak naik. Kerangka manusia itu diduga berjenis kelamin laki-laki dan awalnya diduga penyewa rumah ini yang tewas di dalam sumur. Karena sejak beberapa bulan sebelum penemuan kerangka ini, sang penyewa rumah menghilang. Namun penyelidikan polisi mendapatkan informasi kerangka itu adalah jasad Andre Tristanto, seorang pemuda asal Malang, Jawa Timur. Kuat dugaan Andre menjadi korban pembunuhan. Di bagian kaki itu terikat dengan pemberat genteng. Kenapa kaosnya bisa mengambang? Karena dalam jangka waktu 3 bulan 4 bulan tulang belulang itu sudah protol, sudah pada lepas dan kaosnya bisa mengambang. Dari situ kami melakukan penyelidikan dan kami mendapatkan keluarga korban yang menduga bahwa anggota keluarganya yang sejak bulan Agustus itu tidak, Mei atau Juni itu tidak pulang, itu mengatakan bahwa pakaian itu adalah pakaian yang terakhir pada saat korban meninggalkan rumah.
Kecurigaan akan keterlibatan penyewa rumah berinisial VK itu menguat karena beberapa waktu sebelumnya ada warga yang pernah melihat lelaki feminim itu pergi terburu-buru. Dan sejak itu VK tidak nampak batang hidungnya lagi. Kita kecurigaan timbul ini adalah korban pembunuhan, kemudian indikasinya adalah pemilik rumah yang meninggalkan dan dia punya etiket tidak baik, yaitu tidak menyelesaikan kontrak. Dalam tempo 2 hari sejak penemuan kerangka Andre, polisi yang disebar di sejumlah wilayah di Jawa Timur menangkap VK di tempat persembunyiannya di Lumajang, Jawa Timur. Dan dari hasil pemeriksaan terungkap, pembunuhan terhadap Andre itu berlatar belakang asmara yang bertepuk sebelah tangan. Korban menolak diajak bercinta oleh VK. Motifnya adalah asmara, kemudian korban itu tidak menyetujui atau tidak menginginkan daripada apa yang diingini oleh tersangka. Awalnya kenalan dari Facebook, kemudian sering datang ke salonnya milik tersangka, kemudian ada asmara yang tertolak. Kepada penyidik yang memeriksanya, VK mengungkapkan dirinya sudah lama mengenal lelaki muda itu melalui jejaring sosial. Tersangka menggunakan akun dengan nama Feby Aja, dan korban tergugah melihat foto VK di media sosial itu yang terlihat cantik. Kalau kita lihat fotonya Debbie Aja, ya, Feby Aja ini kelihatan memang seperti seorang cewek yang cantik. Jadi dari situlah perkenalan antara si korban Andre ini dengan Feby Aja ini, akhirnya ada mungkin ditambah dengan WA, ya, dengan tambah dengan WA, perkenalan, ada pertemuan yang intinya kalau nggak salah kami baca dari perkenalan itu ketemu di Tanggul. Perkenalan keduanya berlanjut dan semakin intim ketika mereka berkomunikasi melalui telepon genggamnya. Dan beberapa bulan kemudian keduanya sepakat untuk bertemu langsung di kediaman VK di Jember untuk berkencan. Namun yang terjadi di luar dugaan korban maupun tersangka, termasuk warga yang melihat kedatangan lelaki muda itu. Namun informasi yang kami dapat dari saksi yang kebetulan ada di lokasi, dia datang tapi dia nggak masuk, kaget mungkin kaget karena tidak seperti yang dibayangkan foto-foto terlapor seperti kenyataan yang dia lihat di lapangan. Jadi pada saat itu menurut keterangan istri korban, ya, istri yang kebetulan lagi potong di salonnya terlapor ini ada di luar melihat korban itu kaget, dia duduk hanya di luar nggak mau masuk. Cuman tahu dengar ada cowok dari Malang gitu, dengarnya saya itu nggak datangnya ke sini maksudnya. Tersangka rupanya menjadi kesal karena saat korban tiba ia hanya bertepuk sebelah tangan sebab korban telah menolaknya. Ya reaksi pertama biasa aja, habis itu ikut ke salon. Ya setelah dia istirahat kita ngobrol, ya dia agak sedikit kecewa setelah tahu saya beneran. Namun VK tidak pantang menyerah. Ia membujuk rayu korban dan sembari memaksa korban menenggak minuman keras. Saat Andre tidak sadar, tersangka melampiaskan hasratnya kepada korban. Setelah terpuaskan, VK membekap teman kencannya itu dengan bantal hingga meregang nyawa. Jasadnya lalu dimasukkan ke dalam sumur di dapur untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Ya gimana ya, pertama itu takut, keadaan saya kan pas mabuk juga, takut mau minta tolong ke tetangga nggak mungkin gitu. Takut tambah rame.
Itu udah aku keluar ide, keluar cara mau masukin ke sumur. Oleh si tersangka diajak mengkonsumsi minuman keras bersama-sama, mengkonsumsi obat keras bersama-sama. Kemudian ketika sudah tidak berdaya, oleh tersangka dieksekusi dengan menggunakan dibekap pakai bantal, sehingga korban kehabisan napas, tidak bisa berkutik, meninggal dunia, dan kemudian disembunyikan di dalam sumur. Kemudian motor yang dimiliki oleh korban itu digadaikan oleh tersangka. Agar warga tidak curiga, usai membunuh Andri, VK masih menempati rumah ini. Namun ia menolak tamu yang ingin menggunakan jasanya. Jadi setelah dia mungkin melakukan kejahatan, melakukan aksinya, itu masih ada di rumah situ. Jadi justru pada saat dia menghilangkan nyawa ini, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian informasi yang kami dapat lagi, ada sepeda korban yang dibawa oleh si terlapor dan digadekan. Tidak ada kejanggalan di sini. Maksudnya dia sering nggak pulang atau gimana? Sering nggak pulang. Kalau curiga nggak ada. Lain-lain nggak ada. Cuman ya itu 3 hari meninggalkan rumah ini, kos-kosan, terus pulang ke sini, terus ke rumah temannya itu. Mandi, ambil baju ke rumah temannya itu. Hasil penyidikan Polres Jember menemukan adanya unsur tindak pencurian selain tindak kejahatan pembunuhan dalam kasus ini. Hasil olah TKP serta alat bukti yang didapat, VK ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini. Motifnya adalah asmara pada awalnya. Kemudian setelah tersangka meninggal dunia dan dilihat bahwa ada motor milik tersangka, maka berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari situ dengan motornya digadaikan kepada orang lain dan diambil keuntungannya kepada dimiliki oleh tersangka. Pasal yang kita terapkan sementara ini pasal 338, kita lapisi dengan pencurian. Untuk membangun alibinya, VK bercerita orang-orang dekatnya bahwa korban masih hidup dan sedang berada di tempat yang jauh. Pacar iki malahan ganteng, arek SMA, ngoten. Dituti fotonya, lang kula difoto dikasih tahu fotonya, ya aku nggak begitu perhatian, mau aku sendiri sibuk ya. Ya wis setelah itu ya sudah wis. Dia punya fotonya. Waktu itu punya foto di HP. Sementara itu, warga desa Semboro tidak menduga VK terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Selama membuka salon kecantikan, tersangka dikenal baik oleh warga. Udah lama, lebih hampirlah 1 tahun. Salon. Iya, agak rame. Pertama rame, habis itu kok lama-lama Piko terus keluar aja, sering tutup pas lama-lama ya sepi gitu. Belakangan ini udah gak tahu, mungkin ada masalah itu mungkin. Ya kesehariannya kejadian sebelum kejadian itu biasa. Jadi pulang dari rumah kamaran atau di mana ke sini gitu. Bawa teman, bawa laki-laki gitu. Kok potong di sini gitu. Tayangan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Fokus Kasus. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Dan selalu berhati-hati dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.